Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman online semuanya. Pagi yang berbahagia ini saya bersama rekan saya Bunda Ana akan berbagi tentang tema yang berjudul ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Siap-siap ya. Kita buat dulu judulnya. Ya, sambil menunggu Bunda Ana online, saya ketik dulu judul kita pada hari ini ya. Ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Halo Bunda Rita, Assalamualaikum. Ya Bunda Ana, silahkan masuk. Diklik ya permintaan bergabung. Dan silahkan di approve ya. Oke, ini dia Mbak Arti Ya, Febriana. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sukma. Bagaimana Ya, kabar hari ini? alhamdulillah luar biasa. Semangat. Ya, Mbak alhamdulillah Ana gimana teman-teman. kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat, ceria, dan bahagia. Alhamdulillah. Amin. Oke, hari ini kita mau bahas apa ya? Ya, kita hari ini akan bahas tentang ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan. Ya, alhamdulillah sudah ada Mbak Elisa dan Mbak Nina yang bergabung pagi ini. Baik, Halo, eh, Assalamualaikum. Ada Nina, Noviana, ada Mbak Elisa, juga ada kita berdua. ya, Mudah-mudahan yang lain alhamdulillah. segera bergabung ya. Ya, betul. Baik, alhamdulillah pagi ini hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 bersama dengan Mbak Sukma, kita akan membahas tentang ketika harapan tak sesuai dengan kenyataan. Jadi, takdir Allah itu memang indah ya Mbak Sukma ya. Kadang itu Hmm. terbungkus dengan sebuah musibah atau ujian, tapi pada intinya adalah di dalamnya terdapat sebuah mutiara yang terpendang di dalamnya. Ya, baik Hmm. teman-teman, pagi ini kita akan mengobrol bersama dengan seorang psikolog bernama Sukmadiati Prangin-Rangin MPSI. Beliau adalah seorang ODOJer, ibu rumah tangga, penulis, dan psikolog tentunya yang sudah melalang buana ya di dunia online, baik online atau offline yang sudah menjadi narasumber di kegiatan yang lainnya juga. Alhamdulillah Mbak Sukma ini salah satu ODOJer yang sudah bergabung cukup lama ya. Tahun berapa ya Alhamdulillah, Mbak? mudah-mudahan istiqomah ya. Ya, Dari amin. Dek Raffi ya kayaknya ya, dari Dek Raffi lahir ya Oh iya, 2015. Alhamdulillah dari 2015 berarti sudah 5 tahun ya Mbak Hmm. ya. Iya, Semoga tetap Insya Allah. istiqomah, ya Alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, untuk pagi ini Mbak Sukma akan sedikit bercerita tentang takdir Allah ya, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin salah satunya pernah menemui pasien atau konsultan yang pernah berkonsultasi dengan Mbak Sukma, bisa diceritakan awalnya Mbak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Waalaikumsalam. pagi yang cerah ini kita bisa bersua, berjumpa dalam webinar ya, atau live IG ini ya, live IG Iya, betul. pada pagi yang berbahagia ini kita mengangkat tema, ini temanya tadi udah saya sematkan kalau nggak masuk ya. Di atas Coba Mbak saya tadi tuh. sematkan. Oh iya, udah masuk belum ya? Mm-mm. Ketika takdir Allah tak sesuai dengan harapan. Iya, sudah saya sematkan tapi belum muncul ya.
Oke, jadi tema kita hari ini adalah ketika takdir Allah, ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Nah, teman-teman sekalian, uh, perlu kita pahami bahwa harapan itu adalah tanda bahwa kita itu memiliki optimisme. Benar nggak, Mbak Ana? Ya, betul sekali. Ya, Semua selama orang masih punya ada harapan harapan. ya. Heeh. Jadi ketika kita masih punya harapan dalam hidup, itu tandanya kita masih hidup. Ya. Ya, betul. Jadi kalau udah nggak punya harapan lagi, memang udah kayak antara hidup dan apa? Hidup tapi tidak hidup gitu ya. Nah, maka yang membuat kita menjadi hidup itu memang adalah ketika kita masih mempunyai harapan, gitu ya. Selama masih ada Iya, harapan, di situ masih ada kehidupan. Nah, karena kalau kita sudah putus harapan, putus asa, maka kita hidup tapi dalam tanda petik sudah tidak punya gairah semangat lagi, gitu. menjalani ya. Sudah tidak punya semangat lagi untuk menjalani hidup. Maka ketika kita saat ini masih punya harapan, masih punya impian, masih punya cita-cita, itu tandanya kita adalah orang-orang yang positif, benar? Ya, betul. Positive consulting. Positif consulting, ya, benar banget. Ya. Nah, tetapi ada kalanya harapan kita itu malah justru membuat muncul pesimis dalam diri kita. Apa sih sebabnya? Kok harapan yang tadinya menjadi sesuatu yang memiliki optimisme, tapi kemudian berubah menjadi suatu hal yang negatif atau membuat kita jadi pesimis. Nah, ternyata harapan ketika kita keliru dalam menempatkan harapan kita, maka itulah yang bisa memunculkan pesimisme. Nah, Ya, atau betul. kelemahan, justru jadi kelemahan ketika kita keliru menempatkan harapan kita. Nah, maka di sini kita belajar ya, saling belajar lagi, harusnya harapan itu seperti apa. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ketika harapan kita itu keliru, kita tempatkan kepada makhluk, ya, Ya, kepada makhluk betul. atau sesuatu selain Allah, maka itulah yang akan pada akhirnya membuat kita jadi lemah. Karena kita sudah menggantungkan harapan kita pada sesuatu yang lemah, ya, yaitu manusia, ya kan, pasangan, anak, atasan, rekan kerja, rekan bisnis. Nah, ketika kita menggantungkan harapan kita pada makhluk, maka kita bisa jadi lemah. Kenapa? Gitu ya. Tidak Ya karena semestinya ya. karena namanya makhluk kan lemah ya, punya keterbatasan, punya kekurangan gitu ya. Jadi kalau kita menggantungkan harapan kita pada makhluk yang lemah, yang sama lemahnya dengan kita, ya otomatis suatu saat kita bisa kecewa. Benar? Ya, Ya, betul. suatu saat kita bisa kecewa, kita bisa tersinggung, kita bisa sakit hati, kita bisa merasa kecewa, merasa tidak nyaman, karena kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk. Kok saya diperlakukan seperti ini? Kok dia tidak sesuai harapan saya? Kok anak saya begini? Kok pasangan saya nggak seperti pasangan yang lain? Kok atasan saya nggak adil ya? Gitu. Kok rekan-rekan saya berkata yang menyinggung perasaan saya, gitu ya. Jadinya muncul kekecewaan, ya kan? Nah, karena ketika harapan tidak sesuai kenyataan itu kan memunculkan perasaan tidak nyaman, ya kan? Kecewa, Iya, sakit kecewa. hati. Nah, itu yang membuat kita akhirnya jadi lemah, jadi pesimis gitu, merasa dirinya nggak berharga, merasa dirinya nggak dicintai, gitu kan? Nah, akhirnya inilah yang tadi membuat diri kita menjadi pesimis. Jadi awalnya itu adalah ketika kita keliru dalam menempatkan harapan kita. Nah, Iya. jadi makanya ketika kita ingin jiwa kita sehat, sejak awal kita menempatkan harapan kita, impian kita itu langsung pada yang maha kuat. Gitu. Jadi Hanya berharapnya, kepada Allah gitu. nah betul sekali, berharapnya hanya kepada Allah aja dari awal hingga akhir. Sehingga ketika pun di tengah jalan kita menemui sesuatu yang berbeda, ya itu tadi ya sesuai judulnya, ketika harapannya tidak sesuai kenyataan, kita kembalikan lagi ke Allah, ya kan? Ya kan? Kita kembalikan lagi ke Iya. Allah. Berarti ini adalah sesuatu yang terbaik dari Allah, ya kan? Nah, sehingga kecewanya nggak kecewa banget gitu ya. Karena sudah punya keyakinan sejak awal bahwa Iya, betul. ketika kita hanya berharap kepada Allah, kita sudah menggantungkan harapan kita pada Allah. Ketika pun di tengah jalan ada yang tidak sesuai harapan, berarti ini udah maunya Allah, ya kan? Udah maunya Allah jalannya begini, sehingga
kita akhirnya bisa menerima kenyataan itu. Begitu Mbak Ana. Ya, baik Mas Sukma, sangat seru ya dan menarik sekali bercerita tentang harapan karena setiap orang pasti punya harapan ya. Baik itu harapan saat kita maksudnya harapan mendekat dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh, pastinya kita punya harapan. Tentunya juga harapan setiap orang pasti bahagia dunia dan akhirat itu tentunya. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana sih kalau misalnya ada seseorang yang punya harapan yang tinggi, tapi ternyata yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu. Mungkin ada tip-tip khusus untuk mengatasi masalah itu, Mas Sukma? Ya, jadi salah satu yang harus kita lakukan ketika harapan itu tidak sesuai kenyataan adalah dengan menerimanya. Baik, yang pertama menerima begitu ya. Yang pertama adalah menerima, sebab masalah mulai muncul ketika kita menolak apa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, misalnya ada seorang ibu, dia ditakdirkan punya anak berkebutuhan khusus misalnya, ya tidak seperti anak-anak lain, gitu ya. Padahal kita kan ingin anak kita sehat, gitu ya, baik, gitu ya. Tetapi ada orang-orang pilihan yang Allah takdirkan dia memiliki anak yang spesial, gitu ya. Betul. Nah, ketika kondisi itu kan berarti harapan tidak sesuai kenyataan, gitu kan. Nah, pada kondisi ini pilihan kita atau respon kita akan menentukan kebahagiaannya kita dan juga orang-orang sekeliling kita, ya kan. Memang pada awalnya memang kita akan menolak dalam artian ya sedih, ya kecewa, ya gimana gitu ya, tidak terungkapkan pada saat kejadian itu terjadi. Tetapi setelah itu seperti apa? Nah, itu kan yang akan menentukan gitu kan. Awalnya memang kita mungkin kecewa, kita marah, kita sedih gitu kan. Nah, setelah itu bagaimana? Kan hidup akan terus berjalan. Ya kan? Nah, hidup akan terus berjalan karena kita yakin bahwa hidup kita akan terus berjalan, maka apa yang harus kita lakukan gitu. Maka yang pertama sekali yang kita lakukan adalah kita mau tidak mau harus menerima kan. Ya betul. Toh itu sudah menjadi takdirnya Allah. gitu kan. Ketika misalnya anak tersebut lahir, sudah Allah izinkan lahir, berarti ini sudah menjadi ketetapan Allah yang harus kita terima. Nah, sehingga obatnya adalah yang pertama adalah menerima kenyataan itu dengan ikhlas. Kita terima lalu kita maknai bahwa pasti Allah ingin mengangkat derajat saya lewat anak ini, gitu ya. Oke, memang secara umum dia berbeda, tetapi pasti dia punya kelebihan tersendiri yang sudah Allah titipkan dan kelebihan inilah yang kemudian akan membuat saya justru menjadi mulia, gitu kan. Nah, banyak kan kisah-kisahnya yang sudah kita lihat bahwa salah satu teman penulis sebelumnya itu ada anaknya yang memang berkebutuhan khusus, lalu kemudian dia ya awalnya ya tetap nggak menerima kan, kemudian bisa menerima sampai akhirnya anaknya ini berprestasi Mbak Ana. Ya, bahkan kemudian orang tuanya kemudian diangkat derajatnya gitu ya, anaknya berkebutuhan khusus tetapi bisa berprestasi, ya kan. Nah ini kan termasuk mengangkat derajat orang tuanya juga kan, akhirnya orang tuanya juga ikutan naik dan berprestasi gitu karena berhasillah membawa anaknya ini mencapai prestasi-prestasinya seperti itu. Jadi memang awalnya adalah harus dengan menerima kondisi itu, lalu kemudian kita memasrahkannya kepada Allah. Ya, kan, memasrahkannya. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Alhamdulillah sudah ada Mbak Nurjana, Mbak Anggi, dan Bunda Ipung, Mbak Rosa, Mbak Iva, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Untuk pagi ini kita ngopi ya, ngobrol pagi dengan tema ngopi. Ketika takdir Allah tidak sesuai dengan harapan bersama Bunda Sukma Diarti. Baik, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana respon kita apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataan begitu ya. Ya, salah satunya adalah dengan menerima, bahwa kalau kita menerima, hati kita ikhlas, kita ridho terhadap apapun takdir Allah, insya Allah kehidupan kita, apapun yang kita lakukan akan
lebih bermakna, lebih eh, lebih lebih baik lagi sepertinya. Jadi ada apa setelah kita menerima hal yang buruk, pasti ke depannya ada hikmah yang bisa kita ambil tentunya begitu. Karena baik menurut manusia belum tentu karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah ya. Nah, Dan kita harus apa namanya selalu berpositif thinking ya seperti apa namanya seperti konsultasi dengan manusia sebaiknya dibatasi juga ya Mbak, karena lebih baik konsultasi dengan Allah yang maha segalanya yang bisa mengabulkan apa yang kita inginkan gitu kan ya Mbak Sukma ya. Karena kadang kalau kita iya. cerita dengan manusia bisa bocor begitu ya, bisa apa namanya bisa kecewa. Oh temanku sih seperti ini tidak bisa memberikan solusi gitu ya. Tapi kalau kita bercerita mengadu kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan gitu. Baik Iya. teman-teman, obrolan pagi ini juga kita membuka pertanyaan ya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya dengan Mbak Sukma, dipersilahkan boleh lewat chat atau angkat tangan gitu. Nanti insya Allah pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Sukma. Baik, untuk selanjutnya mungkin apa namanya sedikit cerita ya Mbak, bahwa Oke. beberapa hari yang lalu ada teman, karena sekarang sedang masa pandemi begitu ya, jadi ada teman yang mengalami musibah kalau keluarganya itu ada yang terdampak COVID gitu ya. Jadi Ya. beliau itu merasa terpukul ya, kenapa sih harus saya dan keluarga begitu yang terkena gitu. Dan pada akhirnya memang saya informasikan untuk ikhlas menerima dan mengaplikasikan terapi emosi dari Mbak Sukma. Mungkin Mbak Sukma bisa bercerita terapi emosi yang apa namanya yang sudah sering di-share oleh Mbak Sukma kepada teman-teman yang lain. Semoga bisa memberi manfaat kepada para pendengar begitu ya atau audien yang hadir pada hari ini. Ya. Oke. Iya, tadi menanggapi yang Mbak Ana bilang ya. Jadi memang kalau kita sedang ada masalah atau sesuatu yang Hmm. tidak nyaman, kita penting untuk berkonsultasi. Memang yang didahulukan adalah berkonsultasi ke Allah gitu ya, karena Iya, Allah yang betul. selalu siap, selalu ada kapanpun juga gitu ya. Saat kita sedih, di waktu malam misalnya, mau konsultasi Iya. ke psikolog atau ke siapa, udah pada tidur gitu kan. Waktunya Jadi istirahat kita tidak menerima iya. konsultasi. Iya kan kan terbatas, itulah manusia tadi Hmm. terbatas kan. Nah, tapi Allah selalu ada gitu sehingga kapanpun kita butuh kita bisa menyampaikan keluh kesah ataupun harapan-harapan kita kepadanya sehingga ini akan membuat kita tenang ketika kita meluapkan ganjalan atau emosi kita kepada Allah itu juga adalah salah satu cara untuk membuat perasaan kita tenang termasuk teman Mbak Ana yang Mbak Ana ceritakan tadi yang terdampak Iya, COVID, ya, baik dia maupun keluarganya, itu kan sedang kondisi cemas ya, nggak nyaman, betul. takut gitu, cemas, kemudian khawatir juga kan. Nah, itu kan kita perlu menenangkan diri kita ya, karena tadi kalau kita nggak tenang, maka imunitas kita juga akan turun gitu kan, sehingga kita perlu melepaskan perasaan cemas itu dengan berbagai cara gitu ya. Salah satunya itu kan Allah sebutkan hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Menjadi tenang. Iya. Maka ketika kita dalam kondisi yang tidak nyaman atau tidak sesuai harapan itu yang harus kita lakukan pertama sekali adalah kita kembali ke Allah, ya kan? Kita kembali ke Allah, berserah diri bahwa kan penyakit itu kan juga datangnya dari Allah, ya kan? Oke, kalau Iya, mungkin misalnya betul. kita ada kehilafan misalnya pola makan atau kita kemana, tapi pastinya kita udah mengupayakan segala cara gitu ya. Tapi toh kalau Hmm. misalnya penyakit itu tetap datang, uh, kita perlu pahami bahwa penyakit itu yang mengizinkan datang ke diri kita atau ke keluarga itu kan Allah, ya kan? Artinya kan kita adalah apa? Orang-orang yang sudah dipilih Allah dan pasti kita bisa melewati itu dengan penuh hikmah, ya kan? Maka ketika kita sudah menerimanya, kita pasrahkan lagi. Nah, kalau dalam teori psikologi ini disebut dengan letting go. Ya, Oh, letting letting go. go ya. Letting go itu artinya kita menerima takdir Allah itu, ya kan? Lalu kita pasrahkan lagi, gitu.
Jadi kita terima lalu kita kembalikan lagi. Nah, gitu. Tapi kalau sebelum kita menerima, ini kan nggak lapang dadanya, ya. Jadi ketika kita menerima justru hati kita lapang, dan kemudian solusinya pun datang. Maka yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi, kita harus menerima dulu, lalu kemudian kita memasrahkan kepada Allah. Nah, kalau terapinya terkait itu juga, ya Allah, meskipun saya tidak nyaman, merasa cemas dengan kondisi pandemi ini yang diterima oleh keluarga saya maupun saya misalnya, saya ikhlas menerima kondisi ini. Penyakit ini, virus ini adalah bagian dari makhlukmu, gitu kan. Maka sedahsyat apapun dalam tanda petik bahayanya, engkau yang mampu menarik kembali virus ini, memberikan kesehatan dan kesembuhan serta kekuatan pada saya. Maka saya pasrahkan padamu. Saya pasrahkan diri saya kepadamu untuk kesehatan, kesembuhan, dan kebaikan saya dan keluarga saya. Jadi kita menerimanya, dan kemudian kita memasrahkan lagi kepada Allah. Dan tentunya sambil kita terus melakukan upaya-upaya, ya kan Mbak Ana, ya. Iya, betul. Ikhtiar juga ya. Ikhtiarnya tetap perlu dilakukan, gitu kan. Konsumsi yang sehat, ya kan. Berjemur. Dan yang paling penting kan tentu menjaga psikologisnya, ya. Karena misalnya orang yang sudah terdampak itu kan, misalnya ada keluarganya yang terdampak atau dia yang terdampak, pasti cemasnya itu pasti beda dengan orang yang di sekelilingnya baik-baik aja, gitu kan. Betul. Nah, mengkondisikan psikologisnya sampai merasa nyaman inilah yang menjadi PR yang harus dilakukan. Makanya ada salah satu teknik juga dari Ustadz Nasrullah itu, teknik Garputala namanya. Kita pakai Al-Quran. Jadi kita buka acak gitu ya, sambil kita niatin dulu, kita ini sedang mencari petunjuk atas penyakit yang sedang kita derita. Lalu kita buka acak Al-Qur'annya, sambil kita tunjuk gitu kan, tutup mata, dibuka acak, kita tunjuk. Nah, maka kemudian ayat yang kita terima itu, kita jadikan sebagai ayat zikir kita. Nah, itu diulang-ulang. Nah, itu. Kalau dari Ustadz Nasrullah itu, kalau teman-teman bisa lihat testimoni-testimoninya, banyak yang sudah juga sembuh ya dari COVID-nya. Kenapa? Jadi inti kesembuhan itu kan kita merasa kembali tenang gitu kan. Nah, karena yang membuat imunitas kita turun kan kecemasan, rasa khawatir, takut. Aduh gimana ini belum ada obatnya, gitu kan. Nah, itu kan bikin tambah panik gitu kan. Maka obatnya adalah ketenangan ya, ketenangan dan kembali memasrahkan diri pada Allah. Toh kan banyak juga yang kemudian sembuh kan gitu. Ya, ini Mbak Sukma ada pertanyaan ya dari Bunda Ipung, bahwa ketika kita berharap pada manusia lalu kita merasa disakiti, sebenarnya kita sudah bisa maafkan, tetapi seringkali luka itu teringat kembali jika ada hal yang tidak berkenan. Bagaimana tips melakukan sebuah perubahan ya, gitu. Ciri-ciri memaafkan itu adalah di hati kita sudah lahir kasih sayang, Bunda. Jadi kalau di hati kita katakan kita udah maafin, kita udah lupain. Tapi kalau di hati kita masih ada perasaan sedih, kecewa, atau sakit hati, ketika kita mengingat kembali peristiwa itu, atau ketika kita menceritakan atau bertemu lagi dengan orang itu tandanya bahwa kita belum memaafkan. Nah, itu cirinya. Itu belum memaafkan. Belum move on gitu ya? Belum memaafkan gitu ya. Jadi kalau orang sudah memaafkan, ketika dia ingat atau bercerita lagi tentang orang tersebut atau kisah kejadiannya itu, di sini itu udah biasa aja, udah tenang, udah beda gitu. Nah, beda ya kalau misalnya kita belum memaafkan, kalau kita cerita itu bisa sampai sesek gitu ya, bisa sampai marahnya bangkit lagi, itu tandanya belum. Nah, maka ciri-cirinya itu. Jadi kalau kita ceritakan lagi dan kita sudah biasa aja, udah bisa senyum malah menceritakan masalah itu atau ngelihat orangnya, nah itu cirinya bahwa kita sudah memaafkan. Maka teknik memaafkan itu juga harus kita lakukan, bahwa teknik memaafkan itu Mbak Ana, kita harus ingat kejadiannya. Misalnya kita bayangin, ya Allah meskipun dulu dia pernah menyakiti hati saya, gitu ya? Diomelin atau dia berkata yang kasar, membuat saya malu, sakit hati, saya ikhlas. Jadi disebutkan yang mau dimaafin itu apanya gitu. Nah, misalnya perilakunya itu harus disebutkan spesifik. Dia pernah berkata seperti ini pada saya dan membuat saya sakit hati, malu, saya ikhlas menerimanya.
dan saya maafkan dia karenamu ya Allah, apapun kesalahannya tersebut. Dan kini saya pasrahkan ketenangan hati saya padamu. Karena kita nggak tenang kan, maka Iya, kita betul. pasrahkan kepada Allah ketenangan hati kita. Nah, sehingga yang lahir nanti udah ganti jadi kasih sayang. Dan memang perlu berulang-ulang dilakukan. Nah, sampai kemudian nanti cirinya yang tadinya sakit hati berubah menjadi sayang. Nah, jadi damai lagi hatinya. Nah, makanya ada cara yang singkat dan praktis untuk mengubah perasaan sakit hati menjadi sayang itu. Ya, Rasulullah Salah udah satunya, ajarkan. iya. Salah satunya adalah mendoakan orang yang menzolimi kita. Nah, Sebelum tidur ya. mendoakan itu kan bentuk kasih sayang ya. Mendoakan orang yang udah menzolimi kita tuh. Itu kan luar biasa ya. Nah, tetapi itu adalah cara praktis untuk mengubah perasaan kita yang keras tadi menjadi lembut kembali. Kita doakan dia, tapi doanya yang baik-baik dong. Karena doa itu kan tetap kembali ke kita ya. Iya, ke kita betul. Artinya kita doakan yang kebaikan untuknya, dilembutkan hati orang tersebut, diampunkan dosa-dosanya ya Allah. Nah, sehingga kalau orang tersebut berubah, kita kan juga jadi kebagian perubahan baiknya ya. Ya, berdoa yang baik-baik karena akan kembali ke kita juga ya Mas Sukma ya. Apapun Iya. yang kita berikan ke orang lain juga akan kembali ke kita juga. Jadi memang kalau kita ingin dimaafkan oleh orang lain, kita juga harus belajar untuk Mudah memaafkan memaafkan. kesalahan orang lain. Iya, betul. Ya, ini ada pertanyaan lagi Mbak Sukma dari Mbak Sania. Terkadang kan kita melakukan sesuatu untuk orang lain, terus kita mengharapkan feedback ya dari teman atau saudara kita. Tetapi Ya. feedback yang diberikan itu tidak sesuai. Ya, jadi bagaimana kita menata hati itu untuk menerima? Ya, mungkin menerima agar kita merasa nyaman gitu ya. Itu mungkin ada caranya bagaimana Mbak Sukma? Iya, salah satunya tadi itu makanya ibadah itu selalu diawali dengan niat yang ikhlas ya kan. Nah, kalau kita di awal sudah melakukannya, karena kan kebaikan itu sebenarnya untuk kita kan, bukan untuk orang lain. Iya, betul. Ketika kita berbuat baik kepada saudara atau keluarga atau siapapun itu sebenarnya kan kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Oke, Iya, secara fisik memang kita memberikan bantuan ya kan, memberikan pertolongan atau memberikan kebaikan kepada dia. Tapi secara ruhiyahnya itu konteksnya itu kan sedang berbuat baik pada diri kita. Nah, sehingga ketika kita ikhlas melakukannya, bahwa kita ini sedang berbuat baik pada diri kita dengan cara kita melakukan kebaikan untuk orang lain. iya itu Paham salah ya? satunya ya. Sehingga hati kita tuh lebih ikhlas kan. Oh, saya ini sedang berbuat baik pada diri saya sendiri loh, tapi dengan cara saya berbuat baik kepada saudara saya. Nah, sehingga sebenarnya kita udah dapat kan kenyamanannya itu sudah dapat sejak awal. Sehingga ketika pun orang tersebut tidak membalas sesuai dengan harapan kita, misalnya mengucapkan terima kasih atau setidaknya menghargai kita, ya kita sudah fine-fine aja gitu, karena kita sudah mendapatkan kebahagiaan itu saat kita memberikan kebaikan itu. Iya. Nah, jadi ikhlasnya di awal ya kan, ikhlasnya sejak awal. Karena kembali ke niat ya, niat itu karena Allah ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu kebaikan ataupun perbuatan yang kita lakukan kepada orang lain, bahwa kita niatkan dulu inna a'malu niat ya, bahwa niat itu adalah awal dari segalanya. Kalau kita niatnya karena ingin dipuji, pasti hanya pujian saja yang didapat. Kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah akan langsung dapat dari Allah langsung begitu hadiahnya, yaitu merasa bahagia, senang bisa membantu orang lain. Nah, kalaupun kemudian kita dapat yang nggak sesuai tadi, kita kembali menata hati ya. Mungkin wajar ya, namanya manusia, kadang tetap aja ada perasaan senang kalau kita diapresiasi dan kecewa kalau misalnya perlakuannya tidak sesuai. Kan kita perlu menata hati lagi. Oh ya Allah, saya luruskan kembali niat saya. Makanya memang kan niat itu perlu sering diluruskan gitu kan, itu ya. Luruskan niat Karena dia mudah gitu ya. bergeser-geser gitu kan. Gitu Bunda Sania. Iya, mungkin dari teman-teman yang baru bergabung, oh iya ada pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Nurul. Kalau kita ada niat memaafkan orang yang menyakiti tapi susah sekali, itu biasanya kenapa ya? Bunda Sukma, niat yang kurang kuat untuk memaafkan atau hal lain? Karena
bisa jadi kita masih nyaman menjadi korban. Ya, jadi harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang susah itu karena kita memposisikan diri kita sebagai korban. Oh, saya ini korban gitu. Saya menjadi seperti ini karena ulah dia ini loh. Itu Iya, kita betul. memposisikan diri. Ya, itu artinya kita memposisikan diri kita sebagai korban. Nah, sehingga kita Iya. fokusnya jadi nyalahin dia. Kalau nggak karena dia, saya nggak gini. Salah ya, Iya. keliru. Gitu. Maka kita harus bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Memposisikan bahwa kita ini pelaku terhadap diri kita sendiri. Dengan kita memendam-mendam kemarahan, rasa sakit hati, itu artinya kita menzolimi siapa sih? Dia yang menzolimi kita atau kita yang menzolimi diri kita sendiri? Kita bawa-bawa sampah terus dalam hati kita. Itu orang udah kemana-mana, udah happy-happy gitu ya. Dan kita masih Iya. bawa-bawa sakit hati dalam diri kita. Dia membuat kita sakit hati hanya misalnya 5 detik saja ucapannya. Dan kita bertahun-tahun yang zolim itu Berhari-hari sebenarnya gitu siapa ya. sih? Yang zolim itu sebenarnya siapa? Orang tersebut atau kita? Nah, maka kita harus sadari itu dan segera mengambil tanggung jawab penuh terhadap diri kita sendiri. Ya kan? Nah, kemudian kalau kita sudah mengambil tanggung jawab penuh, artinya kita harus mengubah perasaan kita, mengubah pikiran kita sehingga perilaku kita jadi berubah juga. Nah, makanya kita akan move on. Ketika kita mengubah posisi menjadi korban, dirubah menjadi bahwa kita ini adalah pelaku atas diri kita sendiri. Nah, maka kita harus memaafkan, karena memaafkan adalah cara kita mencintai diri kita sendiri. Ya, memaafkan adalah cara kita mencintai diri kita sendiri. Jadi perlu dipahami bahwa memaafkan itu bukan untuk orang lain. Enak banget dia udah buat sakit hati kok dimaafin gitu ya. Padahal memaafkan adalah untuk ketenangan hati kita sendiri kan. Ya, artinya ketika kita sudah melakukan proses pemaafan, itu kita sedang mencintai diri kita sendiri. Ya, baik teman-teman, selamat datang yang baru bergabung pagi hari ini. Kita sedang membahas tentang ketika takdir Allah tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Jadi kita bersama dengan Bunda Sukma, seorang psikolog, seorang penulis dari beberapa buku, salah satunya buku yang terbaru yaitu Teka-teki Hijrah Muslimah. Ya, betul ya Mbak Sukma ya, yang ditulis dengan 31 penulis yang semuanya adalah seorang ODOjer ya, dari Fasil 32, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Sukma, dari Mbak Ifah ya. Mau tanya, kan saya sudah sekitar 2 bulan melakukan terapi diri baik psikologi, cara Ustadz Nasrullah atau dengan ruqyah mandiri. Setelahnya bagaimana supaya istiqomah menjalaninya? Jadi Mbak Ifah ini sudah terapi sendiri begitu dengan terapi psikolog, mungkin ini psikolog baik psikolog dari ruqyah mandiri dan cara Ustadz Nasrullah, bagaimana agar tetap istiqomah Mbak Ifahnya menjalani hari-hari dengan kebahagiaan tanpa beban gitu ya. Mungkin ada tips khusus dari Mbak Sukma, silahkan. Iya. Jadi setiap kali merasa tidak nyaman ya lakukan kembali terapinya gitu kan. Ketika merasa tidak nyaman, ada kondisi yang membuat diri tidak nyaman, kembalikan lagi, diikhlaskan lagi, perasaannya dinyamanin lagi gitu. Dan kemudian tipsnya supaya istiqomah, jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perasaan, jaga perilaku. 4C ya berarti ya. Iya, Jaga pikiran, jaga kata gitu ya, jaga ucapan kita. Aduh, stres deh hari ini. Mulai dari perkataan masuk ke pikiran. Aduh, ini gara-gara dia deh. Pikiran kita jadi meraba lagi ke masa lalu kan. Jadi inget-inget lagi kejadian-kejadian masa lalunya gitu kan. Sehingga membuat perasaan kita jadi berubah lagi nih. Tadinya baik-baik aja, jadi inget masalah, jadi sesek lagi, jadi nggak nyaman lagi, jadi stres lagi. Akhirnya perilakunya apa? Perilakunya jadi uring-uringan, jadi males-malesan, gitu kan? Jadi nggak produktif, gitu kan? Seperti itu. Jadi tipsnya adalah kita menjaga perkataan kita, perkataan baik keluar maupun ke dalam. Jadi perkataannya yang perlu kita jaga.
Nah, jaga kata-kata positif aja, gitu kan. Iya. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi keseluruhan tubuh kita. Perkataan kita mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi perilaku kita. Sehingga kalau kita disiplin menjaga perkataan kita, maka kita bisa istiqomah dalam kebahagiaan tadi. Ya, disiplin kata, maka istiqomah dalam kebaikan. Nah, itu perlu latihan ya. Nah, jadi disadari aja ketika kok ngomongnya negatif, nah diistighfari lagi. Iya, Saya jadi semangat, saya sehat, saya bahagia gitu. Pas lagi nggak nyaman, ucapkan gitu. Ucapkan yang berlawanan ke arah positif. Misalnya, aduh lagi males, saya produktif. Saya terus berkarya. Nah, jadi itu perlu dilakukan gitu kan. Jadi melawan apa namanya? Melawan arus negatif gitu ya dengan arus iya, positif. Nah, itu akan membantu sekali sih. iya. Itu Jadi setiap caranya hari harus Bunda Ipah. positif ya. Setiap hari harus positif, termasuk dengan berkata positif, berpikir positif, apapun positif gitu ya, Bu Sukma ya. Seperti Iya, grup, iya, Bu Sukma juga salah seorang pendiri grup parenting school ya, dan ini salah satu grup tentang membahas tentang anak, keluarga, dan beliau adalah seorang psikolog yang menerima konsultasi juga, baik secara online maupun offline. Kalau offline di mana, Mbak? offline di Kantornya? Semarang. Di Ya, kalau Semarang di offline Sumur Boto. di Semarang, kalau online bisa menghubungi nomor yang ada di IG ya. Teman-teman Ya boleh. bisa konsultasi jika waktunya ini terbatas, butuh konsultasi lagi, bisa menghubungi Bu Sukma begitu. Ya. Baik, teman-teman, jika ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan ya. Kita lanjutkan ya Mbak Sukma, obrolan pagi Ya. hari ini eh, sudah membahas tentang tips ya bagaimana agar kita tetap semangat menjalani hari begitu ya. Mungkin juga bagaimana biar teman kita nih, misalnya kita sudah selesai dengan diri kita ya, tapi kita punya teman yang punya masalah begitu ya. Mungkin kan kadang orang kalau kita informasikan tips seperti ini kan kadang tidak bisa gitu ya. Mungkin ada cara khusus agar teman kita itu bisa seperti kita itu bagaimana Mbak? Maksudnya Ya, maksudnya tidak berpikir negatif, bisa berkata yang baik kepada kita. Itu mungkin ada tips khusus gitu ya yang bisa kita informasikan ke teman, saudara atau keluarga gitu. iya, yang harus kita lakukan berempati ya. Jadi sebelum kita melakukan konsultasi kan kita harus berempati dulu Mbak Ana. Jadi ketika misalnya ada teman yang sedang curhat atau sedang terkena musibah, maka kita memposisikan diri kita berempati kepadanya, merasakan apa yang dia rasakan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita mendengarkan. Nah, ya. Jadi didengar itu adalah sebuah terapi juga sebenarnya gitu ya. Iya. Ya kan, jadi membiarkan dia bercerita, berkeluh kesah, sehingga kan yang terpendam itu kan bisa keluar semua ya, sampah-sampah dalam tanda petik ya, sampah-sampah emosi sedih, emosi marah, emosi kecewa itu keluar, itu menyehatkan sekali buat kejiwaan, gitu kan. Jadi ketika kita tahu bahwa teman kita sedang ada masalah dan dia sudah bercerita, gitu kan, digali aja sampai dia bisa keluar semua, sehingga dadanya lapang, gitu kan. Yang membuat orang sesek kemudian sakit itu kan karena dia memendam perasaannya, ya. Apalagi bertahun-tahun dipendem, terus ya akhirnya jadi penyakit kan. Nah, jadi ketika seseorang itu sudah mau bercerita itu sudah bagus banget. Dan dia mau bercerita kepada kita itu juga sudah poin plus lah gitu. Maka kita tampung aja sebelum kita memberikan advice gitu ya, nasihat. Nah, kita tampung dulu, kita biarkan dia bercerita dulu, meluapkan perasaannya, dan kemudian nanti setelah dia merasa lega kita boleh kasih advice atau kita bisa balikan lagi kan ke dianya, nah harapannya seperti apa gitu kan, dan tinggal kita mengaminkan. Iya. Karena sesama muslim harus saling mendoakan gitu ya Mas Sukma ya. Iya. Ya, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah bergabung, yang baru bergabung, terima kasih atas
kesempatannya. Dan pagi hari ini kita masih ngopi ya, ngobrol pagi dengan Mbak Sukma, seorang psikolog, penulis dan ODOJer. Mungkin Mbak Sukma bisa bercerita tentang teman-teman hijrah begitu ya, yang kemarin sudah menuliskan buku. Mungkin ada yang pas dengan tema pagi hari ini, bisa diceritakan? Oke, iya. Jadi teman-teman kita baru saja menelurkan sebuah buku yang bertema teka-teki hijrah muslimah. Ya, di situ banyak bercerita tentang perjalanan hijrahnya kita dari yang belum baik menjadi semakin baik tentunya, dan tentu saja kita saat ini juga masih berhijrah terus ya Mbak Ana ya. Iya, Terus betul. memperbaiki diri kita, pikiran kita, perasaan kita, juga relasi kita baik ke Allah maupun ke sesama gitu kan. Nah, jadi dari buku ini teman-teman bisa belajar dan mendapatkan inspirasi nantinya bahwa perubahan itu akan selalu memiliki banyak tantangan gitu kan, baik dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan kita, sehingga dengan membaca buku teka-teki hijrah itu kita bisa dapat inspirasi bahwa oh seperti ini ya, ketika kita mendapatkan tantangan dari proses perubahan yang kita lakukan, kita harus melakukan apa gitu kan. Nah, teman-teman bisa dapatkan bukunya dengan menjapri kita ya ke bionya kita atau ke kontak kita yang ada di bio. Untuk bukunya masih tersedia nih gitu ya, ada buku teka-teki hijrah dan juga ada buku bahagia bersama Al-Quran Iya. ya. Kembali lagi bahwa dengan terapi Al-Quran juga insya Allah saat kita menemukan hal yang kurang pas dalam hati, kita akan kembali teringat bahwa rencana Allah tetap yang terbaik begitu ya Mbak Sukma ya. Iya Karena benar. apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, karena pada sejatinya adalah Allah memberikan apa yang kita inginkan, Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Jadi dengan kita mengingat Allah, salah satunya dengan baca Al-Quran, insya Allah apapun kenyataan yang kita terima, takdir Allah apapun, itu akan lebih tenang kita menjalani hari-hari begitu. Iya, jadi ketika harapan tidak sesuai kenyataan, kita jadi belajar menerima bahwa tidak semua yang kita impikan itu berjalan sesuai kenyataan gitu kan. Nah, di situ kita belajar ikhlas, di situ kita belajar pasrah, di situ kita belajar bahwa kita harus terus memodifikasi impian-impian kita, ya kan. Kalau artinya Allah tuh kan sedang meluruskan ya. Oh, ini berarti belok, jadi diluruskan lagi gitu kan. Jadi kita tetap harus menerima semuanya dan mengambil tanggung jawab penuh ya Mbak Ana ya, tidak lagi Iya, memposisikan betul. diri sebagai korban keadaan atau korban orang lain, tetapi memposisikan diri kita adalah pelaku gitu kan. Artinya apapun kenyataannya, respon kita lah yang kemudian akan membedakan masalah tadi bisa menjadi masalah yang berbuah menjadi anugerah ataukah jadi petaka gitu kan. Jadi dari Ya. cara kita merespon kenyataan itu. Kalau kita meresponnya dengan tepat, maka hasilnya juga akan bermanfaat. Tapi kalau respon kita terhadap kenyataan itu keliru, maka itu tadi ya, muncul putus asa, muncul menyalahkan, sedih dan sebagainya. Maka Iya. teman-teman kita harus benar-benar menjaga respon kita ya, memilih respon yang benar-benar memberdayakan, ya kan, memberdayakan diri kita. Jadi dengan cara kita menerima apapun kenyataan itu dengan ikhlas dan kemudian memasrahkan kepada Allah petunjuk dan pertolongan yang terbaik darinya, sehingga apapun kenyataan yang kita hadapi kita bisa tetap happy dan bersyukur, ya kan Mbak Ana? Iya, betul. Setiap hari harus tetap dengan semangat, ceria gitu ya. Kita harus memberikan energi positif setiap hari, bahwa kalau kita sedang ada masalah, kita energinya harus dikuatkan ya. Aku bisa melewati masalah ini, aku bisa menjalani hari ini gitu. Aku pasti bisa, aku pasti semangat. Insya Allah kita bisa melewatinya itu ya Mbak Sukma ya. Jadi Iya, sesuatu self-talknya yang dijaga. negatif itu ya harus dengan sesuatu yang positif ya. Kita harus tetap berpikir positif, berkata positif, dan pastinya selalu berbaik sangka kepada Allah. Terus
resep Mbak Ana. Ya, baik teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Pagi hari ini kita agendanya caranya adalah ngobrol pagi bersama Mbak Sukma. Ketika tadi Allah tidak sesuai harapan temanya ya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu berapa menit Mbak Sukma? 10 menit ya? Ya, 10 menit lagi. Ya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau konsultasi dengan Mbak Sukma, masih dibuka pertanyaan ya. Boleh menulis di komen atau melambaikan tangan, nanti akan diberi kesempatan untuk menjawab Mbak Sukma. Ya, baik Mbak Sukma, kembali lagi dengan topik kita pagi ini ya, bahwa kita harus tetap semangat, kita harus tetap menjalani hari dengan bahagia apapun takdir Allah. Dan sekarang pertanyaan dari saya, bagaimana agar kita selalu istiqomah gitu ya, istiqomah dalam menjalani hari gitu. Tadi sudah dibahas, salah satunya adalah dengan menjaga perkataan. Mungkin Mbak Sukma bisa memberikan salah satu terapi gitu ya, perkataan apa saja gitu, mungkin zikir Mbak Ana atau suaranya apa atau keras-keras terapi itu apa karena apa gitu, ya? bisa diinformasikan ya. Suara dari Mbak Ana kok keras-keras. Terdengar Mbak suaranya? Tapi kayak keras-keras. Apa ya? Mungkin karena faktor sinyal ini. Sinyal. Oke, Ya. ya. Jadi supaya kita bisa istiqomah dalam kebaikan itu, selain tadi ya kita dengan menjaga perkataan, disiplin menjaga perkataan, menjaga pikiran, juga menjaga perasaan, kita juga perlu mengisi waktu kita dengan kebaikan gitu ya. Nggak tahu nih Bunda resepnya dari mana. Iya. Jadi dengan menyibukkan diri dengan kebaikan gitu ya. Karena seperti yang pernah kita dapatkan, bahwa kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, maka sebaliknya gitu ya, kita pasti akan disibukkan oleh hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi memang kita perlu kadang-kadang memaksakan diri kita untuk selalu dalam kebaikan, sehingga makanya amalan yang utama itu kan amalan kecil tapi dilakukan secara terus-menerus, secara konsisten, sehingga memberikan efek positif ya ke dalam diri kita. Nah, maka ketika kita ciri ya, kalau kemarin saya baru baca buku itu, ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental, kesehatan jiwa itu adalah dia memiliki waktu yang produktif. Jadi kita bisa cek ke dalam diri kita. Kalau kita sehari-hari ternyata waktu kita banyak diisi oleh hal yang sia-sia, berarti kita ini cirinya lagi nggak sehat mental nih, gitu ya. Maka ciri-ciri dari orang yang memiliki kesehatan jiwa itu adalah dia disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang membuat dia jadi semakin produktif, kegiatan-kegiatan yang membuat dia semakin besar manfaatnya baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Maka ini bisa kita terapkan juga ketika kita ingin memiliki jiwa yang sehat, ya kan, menjadi orang yang bermanfaat, maka kita benar-benar menggunakan waktu kita dengan sadar untuk sebanyak-banyaknya kebaikan, gitu ya, baik bagi diri kita sendiri maupun kepada orang-orang di sekeliling kita, ya. Jangan biarkan kita terlena dengan kegiatan yang tidak manfaat, karena justru itu bisa membuat jadi nggak sehat secara kejiwaan. Ya, maka dilawan dengan kita menyibukkan diri kita dalam kebaikan, baca buku, ya, baca Al-Quran atau bersilaturahmi, ya, melakukan karya-karya gitu ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan bersih-bersih rumah, misalnya yang di rumah ya, itu juga bisa dilakukan sebagai cara kita mendetoks diri kita gitu. Jadi sambil kita niatin misalnya nyapu rumah atau bersihin piring atau melakukan rapi-rapi, sambil diniatin bahwa itu adalah bagian dari cara kita bersih-bersih hati juga. Termasuk mandi ya, makanya kita kan mandi, berwudu,
itu ada proses pensucian jiwa ya. Misalnya ketika kita marah kan Rasulullah suruh kita ambil wudhu gitu kan. Dengan bersuci. Jadi bersuci tidak secara fisik aja, tetapi sebenarnya kan konteksnya kan untuk mensucikan jiwanya. Gitu. Jadi termasuk juga ketika kita bersih-bersih rumah, gitu. Bersih-bersih hal-hal yang kotor, merapikan yang tidak rapi, itu juga adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita. Iya, Jadi kalau jadi cirinya kalau kita udah senang bersih-bersih itu ciri-ciri jiwanya sehat tuh. iya. Jadi apa namanya, bersih-bersih itu tidak hanya jiwa kita ya Mbak Sukma. Jadi rumah kita, lingkungan kita, perkataan kita, semuanya harus dibersihkan dari hal yang negatif begitu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah teman-teman sudah pukul 10 ya, sepertinya perjumpaan kita pagi hari ini harus berakhir dengan mungkin ada closing statement dari Mbak Sukma untuk para ibu-ibu atau ayah yang dimanapun berada untuk selalu ya mengharap dengan menerima ridho Allah gitu ya, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita gitu. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung dalam live IG kita pada pagi hari ini yang bertema ketika harapan tidak sesuai kenyataan. Ya, jadi closing statement dari saya, apapun kenyataan yang kita terima dalam hidup ini, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita. Sehingga kalau kita sadar bahwa kita sedang diberikan yang terbaik, apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan berterima kasih, ya kan? Kita akan berterima kasih pada yang memberikan, kita akan bersyukur, kita akan berterima kasih atau mensyukuri apa yang terjadi, apa yang diberikan, apa yang telah kita terima. Maka dengan bersyukur itu maka hati kita menjadi tenang. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan apapun itu kenyataannya baik suka maupun duka adalah dengan bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena benar ya bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Maka meskipun kita sedang mendapat kesulitan, pasti ada kemudahan di baliknya. Sehingga kita percepat prosesnya. Bersyukurnya di awal. Alhamdulillah birabbil alamin. Demikian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat Mbak dan Sukma pagi menginspirasi. ini sudah menemani kita untuk berbagi ilmu dan sharingnya. Alhamdulillah ada kata-kata terbaik dari Mbak Rifah nih, hadiah tidak selalu terbungkus indah ya Bunda ya. Begitu ya. Setiap Iya. orang pasti punya sesuatu yang mungkin tidak mengenakan hati, tapi insya Allah ada hikmah yang bisa kita ambil. Baik, terima kasih teman-teman yang hari ini sudah hadir dan membersamai kita pada ngopi pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, sharingnya bisa kita terapkan bahwa kita harus selalu mensucikan hati, jiwa, dan semuanya agar kita bisa menikmati hari-hari dengan bahagia tentunya. Baik, terima kasih Amin. teman-teman semuanya. Mbak Sukma adalah salah seorang penulis dan konsultan ya, konsultan psikolog. Jadi kalau teman-teman butuh terapi, butuh konsultasi, bisa menghubungi Mbak Sukma. Insya Allah akan dijawab langsung oleh beliau, begitu ya, langsung ya Mbak Sukma ya, dan bisa Siap. online atau offline juga begitu. Baik, terima kasih teman-teman. Saya Ana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Sukma, jazakillah khairan Ya, kafir. Semoga sama-sama Mbak kita Ana. bisa bertemu lagi di acara berikutnya. Kita cukup dengan membaca hamdalah bersama alhamdulillahirobbilalamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.